Halo, Assalamualaikum viewers. Kali ini kita bersama dengan Bapak Mustafa Nahrawardaya. Beliau adalah tim BPN untuk bagian IT ya, Pak? Kita relawan, untuk direkturnya relawan, kemudian memegang untuk IT dan media sosial. Oke, kita akan coba tanya-tanya beberapa pertanyaan yang mungkin sangat menarik sehubungan dengan perhitungan account di pemilu kali ini. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, untuk quick count itu ditunjukkan bahwa Bapak Jokowi itu unggul pada saat ini. Nah, kemudian BPN menunjukkan bahwa berlawanan. Nah, itu pertama, pertanyaannya adalah seyakin apa BPN dengan data yang didapatkan yang bisa membuat bahwa tim Prabowo Sandi itu menyatakan bahwa Prabowo Sandi menang. Ya, yang pertama sebelum quick count dilakukan oleh stasiun televisi, maksudnya ditayangkan oleh stasiun televisi sekitar pukul 3, sebenarnya kan BPN sudah mempersiapkan baik itu quick count maupun real count-nya, karena kita sudah siapkan sejak awal. Kita pun tahu bahwa ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah kelompok yang panik, itu akan membuat situasi psikis Pak Prabowo dan pendukungnya itu drop. Menggunakan cara apa? Membantai dengan informasi lembaga survei. Padahal itu belum real count, belum perhitungan manual. Menurut saya, quick count itu masih 0,9% dari nilai sebuah kebenaran. Jadi pada pilkada 2017 di DKI, Ahok pun pada putaran kedua oleh SMRC itu dinyatakan juga menang daripada Anies. Mirip juga 54% melawan 40 berapa persen, itu sama persen, cari di Google. Cuma yang bermasalah adalah waktu itu SMRC itu terbit di media cetak dan itu dia menang, tapi untuk di TV dia memang unggul Pak Anies Sandi kalau nggak salah. Itu gimana? Nah, ini kan soal medianya. Ini kita mengambil sebuah pola bagaimana lembaga survei itu juga memiliki kelemahan dan kesalahan. Banyak contoh ketika pilkada 2018 pilkada serentak itu tidak semua prediksi dari lembaga survei itu terbukti. Jawa Barat sama Saiku cuma diprediksi berapa, 8% atau berapa? Kenyataannya lebih dari 23%. Jawa Tengah sama, prediksinya cuma berapa persen, tapi selisihnya ternyata cuma 3 juta suara, dan itu tipis untuk Jawa Tengah. Nah, untuk BPN kita sudah siapkan juga, termasuk quick count-nya. Oleh karena itu sebenarnya tanpa kita melihat televisi, kita sudah mempersiapkan updating daripada pemasukan informasi pendapatan suara melalui C1 Plano dari seluruh TPS se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 800 ribuan itu kita sudah siapkan. Di mana tuh websitenya? Bukan websitenya, tapi maksud saya perangkatnya, dan kemudian secara secara teknologi aplikasi kita sudah siapkan, tempatnya sudah kita siapkan di sebuah tempat di Blok M, jauh dari sini, supaya kita aman dari gangguan dan lain-lain. Kita siapkan. Oleh karena itu ketika quick count di stasiun televisi itu disebarkan oleh para pelaku lembaga survei, maka kita sudah siapkan tandingannya. Oleh karena itu Pak Prabowo ketika tadi jumpa pers di depan mengumumkan yang kalian sudah tahu lah hasilnya, itu adalah hasil yang kita dapatkan, yang sementara itu hampir separuh lebih TPS yang sudah melaporkan C1 Plano. Ya, jadi hampir separuh. Tapi biasanya dalam teori lembaga survei itu kalau sudah separuh 50% itu sudah stagnan hasilnya, tidak lagi naik turun garisnya kalau sudah 50%. Nah, yang membuat kita yakin bahwa kita lebih valid adalah kenapa? Karena di antara sekian stasiun televisi itu ada satu stasiun televisi swasta yang keceplosan dan tidak hati-hati dalam membuat grafis angka, sehingga dalam dalam setengah hari sore tadi sampai pukul 20 malam ini masih menjadi perbincangan di netizen maupun di selain warganet juga di kalangan kita, bahkan di berbagai forum saya sudah mendapat informasi tayangan di stasiun televisi swasta ini membongkar kebusukan dan kesalahan atau rekayasa tanda petik yang dilakukan oleh lembaga survei terhadap hasil yang didapat oleh Pak Jokowi dikatakan menang dari Pak Prabowo. Di situ jelas-jelas terpampang
di dalam dalam klaster-klaster layar TV itu Prabowo menang. Setiap lembaga survei memaparkan bahwa Prabowo itu menang Prabowo Sandi. Tapi dalam kesimpulan yang didapatkan ternyata Prabowo kalah. Itu angkanya bisa bisa di capture, bahkan videonya bisa kita putar ulang, bisa kita rewind, kita ambil lagi di uc.com itu bisa, sehingga kita tidak bisa itu menganggap bahwa ini adalah suatu suatu kelalaian. Nggak mungkin, karena untuk membuat sistem dalam publikasi lembaga survei itu sudah disiapkan jauh hari. Nah, sehingga tadi dalam wawancara di TV swasta yang saya maksud itu ada kata-kata nggak kebaca, padahal tulisan angkanya itu gede banget. Artinya, mohon maaf sekali, tanda petik, rekayasa ini menurut saya bukan rekayasa sentuhan manusia, tapi Tuhan sendiri itu menyentuh ini, memelesetkan. Seperti halnya ketika seperti enggak ada kelemahannya, ada juga keplesetnya dengan lidahnya. Maka sekarang ini yang kepleset itu adalah lembaga surveinya, dan ini akan kita usut. Ini enggak sepele, dan tidak, bahasa Jawa itu enggak main-main, tidak main-main soal lembaga survei ini. Bagaimanapun lembaga survei ini menurut saya lebih cocok bukan lembaga survei, namanya konsultan politik. Kalau lembaga survei, coba apa yang mereka survei selain politik? Kan nggak ada kan? Misalkan mensurvei tentang budaya, tentang seni, tentang pendidikan, nggak pernah ada tuh. Mereka hanya mensurvei politik. Maka dari itu SMRC, indikator politik, apalagi itu poll tracking, atau apalagi Indobarometer dan lain-lain yang mereka rata-rata berada di bawah lembaga persepsi, silakan berubah nama, bukan lembaga survei tapi konsultan politik. Namanya konsultan politik itu hasilnya bukan untuk dipublish tapi untuk internal yang menyewanya, namanya konsultan politik. Kalau lembaga survei, ya dia nyurveinya tidak hanya politik, lengkapi aja kalau mau lembaga survei politik gitu. Jadinya masyarakat ini paham ini sebenarnya ini disewa, dibayar, atau dia memang membayar dirinya, menghidupi dirinya untuk mencari sesuatu tentang kebenaran yang ilmiah gitu. Kita sumber di sini membedakan antara dia itu pengusaha survei atau konsultan politik atau dia lembaga survei. Ini nggak ada bedanya. Kita kan orang politik semua sudah tahu lah. Kalau lembaga survei udah tahu partai politik menawarkan diri. Kalau nggak laku di sini kesana, kalau ke sana, itu sudah biasa, sudah kita tahu. Oleh karena itu di berbagai pilkada mereka meleset. Kenapa? Ya mereka itu misalkan hasilnya sama, seperti diseragamkan. Maka kalau salah, ya salahnya seragam. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kaget hari ini beberapa pengamat luar negeri, bahkan Google sendiri itu memprediksi memang Prabowo menang. Termasuk beberapa lembaga survei internasional itu menganggap Pak Prabowo yang menang. Tapi kenapa lembaga survei yang di dalam negeri sendiri ternyata menyatakan Prabowo kalah? Ini nanti akan kita lakukan tanda petik gugatan sampai ini betul-betul adil. Nggak boleh main-main dalam politik karena terkait dengan nasib 260 juta lebih rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, tadi siang, sore tadi Mas Mustafa kayak katanya terserang, kayak di hack lah intinya HP-nya. Itu ceritakan Mas. Sebenarnya ini bukan cerita baru. Saya sudah sebulan lalu itu sudah mendapatkan nasib buruk ini. WA kami diambil alih selama 15 hari. Tidak hanya saya. Jadi semua tim BPN hampir mengalami ini sekitar sebulan lalu. Rata-rata 15 hari kita tidak bisa memakai WA. Tapi yang diserang ini adalah pihak influencer Prabowo yang mereka memiliki, kalau di media sosial itu punya follower yang lebih dari 200.000 follower, yang mereka memiliki pengaruh yang besar di media sosial, sering muncul di televisi. Nah, itu semua akun media sosial dan email serta WA-nya itu diambil alih. Telegramnya tidak bisa. Telegram memberitahu kepada kita secara tertutup bahwa akan ada orang mengambil, apakah Anda menyetujui atau tidak. Tapi yang lain ternyata nggak memberitahu. Tahu-tahu hilang saja. Tahu-tahu kita harus memasukkan password, sedangkan password itu kita tidak punya. Seperti itu sebulan lalu. Pagi tadi subuh saya memposting ya, nomor-nomor yang pada hari sebelumnya kami beli oleh Direktorat Relawan 34 nomor GSM dalam rangka untuk menerima laporan C1 Plano dari seluruh TPS Indonesia per provinsi. Jadi 34 provinsi, itu setiap provinsi kami sediakan satu nomor GSM untuk dilaporkan laporan C1 Planonya itu difoto di setiap TPS. Udah kami ukur berapa gigabyte, berapa RAM-nya udah kita ukur. Setiap handphone satu nomor ini kita injek satu nomor cukup untuk menampung
sejumlah TPS yang per provinsi. Saya memposting baru 6 postingan, langsung di take down Twitter saya. Take down. Nah, kami mengajukan banding ke Twitter. Untuk apa kami take down? Apa kesalahan postingan saya? 1 jam kemudian kami bisa memakai kembali. Tetapi dengan segala berbagai fasilitas hilang. Misalkan orang-orang yang saya follow itu tidak ada dari nol. Jadi following saya nol, tapi follower saya tetap. Ini menyebabkan salah paham karena banyak tokoh itu yang menganggap saya itu unfollow. Termasuk tokoh-tokoh penting itu mengatakan, kenapa Anda sombong sekali meng-unfollow saya? Bukan saya unfollow. Ketika kami di take down itu, ternyata semua following yang saya follow itu nol, hilang semua. Ini lucu sekali. Nah, baru kemudian pukul 9, 10, 11 saya ada perasaan tidak enak terhadap handphone saya itu. Satu, kami tidak bisa selancar biasanya ketika berbicara. Sering putus-putus, setiap 5 menit kami putus. Bahkan kami mengupload video itu tidak pernah bisa. Itu pukul 10, 11. Kemudian ketika menjelang pukul 1, pukul 2 kami berkantor di sini. Kan tadi kita nyoblos dulu ya di daerah Pasar Minggu. Kami ke sini mulai setengah 3. Saya rasa ini pengalaman baru bagi saya karena semua handphone saya ada 3. Semua berdering dalam waktu tidak pernah jeda. Jadi saya pikir kalau dari mana saya biasa terlalu luar negeri, tapi saya angkat mati. Satunya lagi saya angkat mati. Setiap ini baru saya taruh, ditelepon lagi. Ini saya taruh lagi, ditelepon lagi. Saya taruh, ditelepon lagi. Saya coba telepon teman-teman sesama pengelola IT dan media sosial di Prabowo Sandi. Mas Hermansyah saya telepon, Mas Kawendra saya telepon. Lain-lain ada 4, 5 sampai 8 orang saya telepon sama pengalaman buruknya. Mereka semua handphone yang dia pegang ditelepon oleh nomor-nomor yang semuanya berasal dari Amerika Serikat, dari Alabama, dari New York, dari Washington, dari New Jersey, semuanya di nomor-nomor sana. Kemudian kami tadi sempat ngumpul di ruang tabulasi siapa saja yang terkena musibah ini. Ternyata semua yang memegang nomor-nomor terkait dengan IT dan media sosial hampir semuanya kena. Kan kami ditelepon dari salah satu relawan minta vlog, dan saya sampaikan betul itu terjadi, dan itu viral. Dan itu apa yang terjadi saya sampaikan, saya tunjukkan ini live, lihat nih, telepon tidak pernah berhenti, silih berganti menelpon nomor berbeda-beda, nomor handphone saya nomor satu semuanya ditelepon. Mengakibatkan apa? Kami nggak bisa berkomunikasi sama pengelola tim IT maupun media sosial. Padahal saat quick-count itu saat paling kritis yang kami harus menjelaskan bagaimana ada stasiun televisi yang terlihat datanya bohong, ada perbedaan yang mencolok, mungkin ini menang, dikatakan kalah, bagaimana nih, seperti itu. Kami tidak bisa bekerja, tidak bisa mengupdate di media sosial, tidak bisa mengupdate laporan C1 Plano dari seluruh Indonesia. Makanya ketika Pak Prabowo tadi mengumumkan, itu baru 3.000 sekitar 3.600 TPS. Tapi sekarang udah 400.000. Sekarang udah 400-500an itu hari ini. Maka sekarang sudah 64 sekian Pak Prabowo. Persentasenya. Maka kami yakin sekali ketika Pak Prabowo tadi masih berapa tadi persentasenya di bawah 64. Sekarang yang barusan tadi berapa menit lalu saya cek sudah 64,sekian% untuk Pak Prabowo. Jadi sama yakin sekali. Oke, pertanyaan terakhir Mas Mustafa. Kalau sampai KPU meloloskan kemenangan Pak Jokowi dengan quick-count ini gimana? Tidak bisa dengan quick-count. Nanti kan ada real count, ada hitungan manual, maka sesuai dengan rapat tadi BPN yang kita pegang bukan quick-count, bukan real count, tapi apa? Hitungan plano C1, ya, dokumen C1 plano itu pegang kami. Maka ini seluruh partai koalisi, ada PKS, Berkarya, PAN, Demokrat, Gerindra berkumpul, saksi-saksi nanti akan berkumpul membawa bukti C1, kita bandingkan dengan laporan melalui WA, kita bandingkan dengan laporan melalui internet, melalui email, ada lagi satu saluran yang tidak kami sebutkan, akan kita bandingkan. Karena kami tidak ingin ada penyusup yang memasukkan data salah. Seperti itu. Jadi kita bandingkan. Data paling valid adalah data C1 Plano. Yang ini insya Allah tidak akan bisa diubah-ubah karena ini real dari per TPS. Seperti itu. Kalau ada yang mau mencoba mengubah melalui sistem IT, melalui sistem transformasi transaksi elektronik, saya kira ini sangat sulit sekali. Karena pegang kita yang justru yang manual. Sekarang sudah canggih sekali, peralatan tidak seperti 2014 lalu, sekarang sudah canggih. Saya sarankan yang berniat untuk curang menggunakan IT, hentikan, karena kita sudah tahu kelemahannya. Begitu juga ketika pilkada DKI, kami pun sudah mempelajari kelemahan sebelumnya, sehingga kami coba saat itu
memang betul bahwa kita sedang dicurangi melalui IT saat itu. Jadi ketika sekarang akan dilakukan pada pilpres, kita sudah siap untuk menghadapi seperti itu. Terima kasih Mas Mustafa. Ya, sama-sama. Waktunya mudah-mudahan bermanfaat Siap. untuk viewers. Terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Jangan lupa like, subscribe video ini. Mudah-mudahan saya dapat memberikan video-video yang menarik. Terima kasih Mas Mustafa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.